Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pertama kali aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang ambil bagian dalam mendukung channel ini ya. Baik itu yang berupa infak dakwah ataupun yang anti skip, anti download ya. Sesuai kemampuan kalian masing-masing lah. Karena masalah itu tentunya kalian sendiri yang paling tahu kalian mau ambil jalur yang mana ya. Sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Aku ucapkan terima kasih ya, dan berikutnya juga aku ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendoakan kebaikan untukku ya, berupa kesehatan karena itu yang paling utama, kelancaran rezeki tentunya yang barokah ya, dan sebagainya semua yang baik-baik. Maka aku tidak bisa membalas doa kalian ya satu persatu, aku bisa akan membalasnya secara keseluruhan. Semoga seluruh kebaikan doa kalian itu juga akan kembali kepada kalian semua. Oke, kalau satu-satu aku sebut nanti nggak cukup waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dalam rangka mengapresiasi apa yang disampaikan oleh saudara kita, saudara atau saudari, maaf kalau salah, yang dari Buton ya, yang dari Buton, kajian mampir ngombe, kajian mampir ngombe. Ini kita coba trial error ya. Artinya selama bisa aku lakukan ya tentu aku lakukan sesuai dengan kesibukan yang ada ya, menyesuaikan. Karena sarannya juga cukup bagus dan terima kasih atas saran yang diberikan. Kali ini kita akan mengunggah mampir ngombe ya dari kajian yang kemarin, tanggalnya 23, bulannya 10, tahunnya 2021. Tajuk utamanya adalah tentang kiamah dan sa'ah ya. Adapun tentang komen-komen yang lain akan aku jawab secara langsung nanti ketika dia menyangkut diksi kiamah dan sa'ah. Akan kita coba kupas tuntas ya. Oke. Pertama dari Mas DP, mantap Gus, tetap semangat dalam berdakwah. Pasukan anti skip iklan dan anti download izin menyimak. Monggo silakan Mas DP ya. Matur nuwun untuk Mas DP ini ada dari mana? Tolong disebut ya. Seperti teman-teman lain ya, misalkan Jakarta ya Jakarta gitu, misalkan Bandung gitu ya. Kalau bisa itu selalu disebut supaya aku kadang-kadang mengingat sekian banyak juga kan tidak selalu ingat ya, tapi kalau selalu disebut daerahnya kan lebih mudah untuk aku kenali. Oke, berikutnya ini guru kita dari Madura ini. Kalau tidak salah beliaunya ini dari mana ya? Kalau nggak Pamekasan, Sumeneb. Mohon Pak Guru yang terhormat dikoreksi kalau aku salah ya. Seingatku Pamekasan ya. Tapi antara dua itulah, Pamekasan atau Sumeneb ya. Daerah santri. Nah ini yang akan kita kupas tuntas nanti ya. Tapi aku bacakan dulu. Kita memperoleh kembali sebuah kick kajian ilmiah Gus Bekti out of the box. Alhamdulillah ya. Pertama, jika hadis dimaksud tak ditolak sebagai salah satu referensi hukum, maka mohon Gus dikoreksi apabila saya salah. Siap Komandan. Kita saling mengkoreksi ya. Siap Komandan. Saya cenderung memilih pada pendekatan saintifik harafiah dalam kurung suasana atau momentum ya, daripada metaforis dalam kurung kebangkitan, karena di dalamnya menggunakan kata sa'ah
bukan kiamat. Ya, maksudnya hadisnya ya. Nanti aku tunjukkan hadisnya. Tentunya saat berbeda dengan waktu sholat sebagaimana yang tertera dalam Quran surat 4103, maksudnya surat An-Nisa ya. Nanti kita kupas tuntas juga. Saya welcome dan agree dengan kiamah yang metaforis itu. Bila kita perhatikan banyak terjemah Al-Quran dari depak yang tak jelas dan mengambang. Sebagai contoh 4 surah ya disebutkan Al-Quran ya. Quran surat 56 ya, atau Waqiah ya, yang 96 ayat itu, kemudian 69 Al-Haq yang 52 ayat ya, kemudian 75 Al-Qiyamah yang 40 ayat, dan Quran surat 101 Al-Qari'ah yang 11 ayat. Diterjemahkan sama, yakni kiamat. Dalam kurun, maksud depak itu apa? Bagaimana sih? Padahal tasrif keempat nama surat tersebut berbeda sekali. Ayo kita bareng-bareng tanya depak. Maksudnya depak gimana sih ini? Ya. Bukankah keempatnya bermakna perubahan? Namun menarik untuk didiskusikan masing-masing makna perubahan dari keempat surat tersebut. Ya. Itu maksudnya setelah ditasrif itu artinya perubahan gitu ya. Yang pertama, yang kedua, mempertegas kembali bahwa ketika Adam dan Hawa diturunkan memakai kata habito yahbitu, artinya bersama-sama, bermakna dengan umatnya. Maka hanya Adam dan bukan hanya ya, bersama-sama bermakna dengan umatnya, titik ya. Bukan hanya Adam dan Hawa berdua sebagai suami istri saja, walaupun iblis ya. Dalam kurung yang juga dari tasrif habitoh yahbitu ihbit. Nah, ini agak sulit ini kalau sudah main tasrif ini ya. Ya. Dari tasrif habito yahbitu ihbit, bukan anjala nazala anjil ya. Dalam kurung tuh ya. Tidak bersamaan waktu dengan mereka ketika diturunkan dari tempat yang lebih tinggi dari planet bumi ini. Ya, ini agak ribet ya, bahkan ribet karena dia sudah masuk ke sorop nahu ya, agak sudah masuk ke intipati bahasa ya. Kalau sudah masuk tasrif itu, tapi kita ikuti aja. Berikutnya yang ketiga, penjelasan metaforis dari Madinah Al-Munawwaroh telah cukup jelas paparannya. Namun tidak demikian dengan Mekah Al-Mukarramah. Berkaitan dengan Quran surat 18-19, maksudnya Al-Kahfi. Itu pula di sana terdapat waliyatalatop. Sebentar, ini ada yang kurang ini. Wah, sebentar. Oh iya, berhenti di sini ya. Berkaitan dengan Quran surat 18-19, itu pula di sana terdapat waliyatalatop. Oke. Nanti itu kita bahas ya. Ini menjadi inti diskusi kita. Aku baca komen berikutnya. Ini Mbak, ini mestinya Mbak HW ya. Alhamdulillah Tanjung Priok hadir. Seniman selalu mengikuti hati nurani. Aduh, sebentar. Aduh, komputernya trouble ya, trouble. Kesenggol tadi kabelnya ya. Oke, sambil menunggu ya, supaya kita tidak hilang waktu ya. Aku jelaskan dulu tentang hadis yang dibicarakan. Jadi begini, tentang matahari terbit dari timur itu ya. Geser dulu ya, Bapak mau jelaskan ini supaya jelas, jadi nggak usah ditulis. Biar Bapak biar ke situ. Oke.
Jadi begini Mas ya. Nah, ini ya. Hadisnya itu dari ya As-Syaukani ya, meriwayatkan dari Abu Hurairah ya, terus ke Kanjeng Nabi. Jadi jalurnya itu lewat Pak As-Syaukani, terus lewat Pak Abu Hurairah, terus ke Kanjeng Nabi ya. Ini aku langsung ke intinya saja, tidak bacakan semua. Tidak akan terjadi kiamat. Ini yang dibicarakan dari mas kita, guru kita yang dari Madura tadi. Ini kiamat ya. Kiamat. Ini terjemahannya. Bentar. Wah, mana tadi hilang lagi. Bentar ya. Bentar. Oke. Ini ya, tidak terjadi kiamat. Sebentar Mas ya. Lari-lari dia datanya. Bentar. Ini Mas. Tidak terjadi ya kiamat. Ini sebetulnya bukan kiamat Mas. Ini dia saat ya. Saya nggak tahu bagaimana bisa kiamat dan saat itu beda ya. Ambilin apa ini Mas ya. Ini saat. Hadisnya itu pakai saat. Lalu diterjemahkan kiamat. Ini yang bikin orang kadang-kadang jadi kacau. Itu yang dimaksudkan komentator kita atau viewer kita dari Madura itu. Kan jadi kacau. Ya kan? Padahal kiamah dan saat itu sama-sama bahasa Arabian. Ya. Sa'ah seperti surat Az-Zukhruf 61 li saati. Ya, sa'ah. Itu bisa buka apa YouTube-nya. Ya. Ingat ya. Di sini sudah terjadi permasalahan di hadis ini, ya. Permasalahan terjemahannya bermasalah. Yang pertama, ini yang pertama ya. Ya, ini pertama ya, dari jalur As-Syaukani. Kita lihat yang senada ini dari jalur Bukhari ya. Dari jalur Bukhari ya. Jadi sama, ujungnya ke Abu Hurairah juga. Dari Syaukani ke Abu Hurairah, ini Bukhari juga ke Abu Hurairah ya. Lihat itu ya. Lihat ini sama. Ya. Sama dia, sa'a. Sa'a kan? Sa'a. Tapi diterjemahkannya jadi ini. Nih. Kan kacau. Inilah yang dikritik juga sama guru kita dari Madura itu. Ya. Ketika hadis original teksnya mengatakan sa'a, lalu diterjemahkan kiamat. Kiamat diterjemahkan secara salah lagi secara publik. Ini banyak lagi ya, ada ketiga, keempat banyak, tapi inti permasalahannya di situlah ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Aku lanjut. Nah, ini kalau kesenggol dia hilang, jadi aku harus pelan-pelan. Yang mana tadi deh? Oke, ini ya. Dari Mbak HE ya, dari Tanjung Priok. Alhamdulillah Tanjung Priok hadir, seniman selalu mengikuti hati nurani jujur dalam peran ya. Terima kasih Mbak HE ya. Nanti kita akan nukil salah satu video klip dari Kus Plus ya, tentang bagaimana kita harus mendudukkan diksi cipta itu secara tepat ya, sehingga kita tahu jangan yang nggak bisa menciptakan apa-apa terus dibilang Allah, itu kan jadi repot gitu loh. Maka kalau ada sesuatu yang kamu anggap itu, oh itu Allah, cara mengujinya gampang. Apa yang pernah dia ciptakan, apa yang dia bisa ciptakan ya. Nanti itu Mbak HE, aku sedang merancang ya, sedang menyusun materinya. Nanti kita akan menukil video klip dari Kus Plus. Artinya jangan malu-malu kita belajar kepada seniman.
Khususnya nanti pernyataan Mas Yok ya, bapaknya dari Sari ya. Oke. Untuk Mas NA, semoga Gus berlimpah rezeki. Amin. Tolong Mas NA dituliskan asalnya dari mana ya. Ini bos kita ini. Mas IA, ini bos pertambangan dari Kolaka Timur ya. Semoga sukses selalu ya. Sehat selalu. Ini bos pertambangan kita ini. Ini Mbak atau Mas ini ya. GS ini ya. Mantap Kang Gus. Penjelasannya udah lama saya tunggu-tunggu kajian ini. Amin, amin, amin. Tapi Kang Gus, tolong jangan singkat-singkat ya. Aku kerepotan kalau membaca singkat-singkat. Ini TP ini mungkin tapi ya. Tapi Kang Gus Cadas BGT itu mungkin banget menyampaikan. Pasti banget. Oh, mungkin jawab. Mungkin maksudnya pas banget sama gelang kesehatannya. Oh, ini mungkin dia maksud. Enggak Mas, ini gelang biasa ini. Aku memang suka pakai gelang ya. Ini gelang. Bukan gelang kesehatan, alhamdulillah sudah diberi sehat ya. Memang banyak yang ngira ini gelang kesehatan padahal bukan. Iya, artistik aja, seni aja, suka ya. Bahkan akhir-akhir ini aku berpikir mau pakai aku dulu pakai giwang ya, pakai giwang. Terus ada suatu masalah tertentu ya, artinya kami terpuruk gitu. Terpuruk ketika terpuruk di titik nol itu ya, namanya orang terpuruk kan kita harus minta tolong terhadap sesama saudara kita yang sekiranya mau menolong gitu ya. Maka mamanya Gerah itu bilang suruh nyopot giwangnya gitu. Terus aku turuti aja, aku copot giwangnya. Kan jadi aneh ya kalau orang mau nolong kita ini yang mau ditolong pakai giwangnya, kira-kira ngemplang nggak ini? Gitu ya. Nah ini terus akhir-akhir ini aku kepikiran mau pakai giwang lagi ya. Cuman ada masalah juga gitu. Karena dilanggar ya. Kadang-kadang aku kalau imam utamanya nggak datang, aku disuruh menggantiin jadi imam itu. Kadang-kadang aku tersenyum juga. Apakah nanti nggak menjadi sebuah apa ya? Sebuah pertarungan atau pergumulan di antara jamaah ya. Ini ngimamnya pakai giwang ini gitu. Jadi sih sampai sekarang masih belum diputuskan apakah mau pakai atau tidak ya. Masih tentatif lah ya. Jadi gitu Mas ya. Ini ya seni aja, suka gitu. Pakai giwang, pakai gelang ya, pakai kalung. Dan itu relatif sih, kalau yang nggak suka ya nggak suka gitu, nggak apa-apa. Oke. Ini Mbak ini mungkin ya, Mbak AM barusan selesai nonton. Oke. Mungkin responnya gini aja Gus. Aku nggak baca karena panjang banget, tetapi intinya aku setuju. Ini namanya Mbak yang dari Bogor ini, intinya aku setuju. Dan ini memang yang mau aku sampaikan. Alhamdulillah sudah dibantu Mbaknya ini ya. Sorry kalau salah ini Mbak atau Mas ini ya. Jadikanlah diri kita sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang dapat memanfaatkan segala potensi pengetahuan untuk memakmurkan bumi ini sehingga dapat tercipta bayang-bayang surga. Apa itu bayang-bayang surga? Sebuah kondisi bumi yang penuh damai, rasa adil dan saling berkasih sayang. Ini baru pinter kau gitu loh. Aku senang kalau lihat kalian pinter gitu lah ya. Jadi kalau aku marah-marah dilihat aku sangar banget, itu bukan sebetulnya ya. Kalau dilihat sekilas sih marah-marah, tapi bukan begitu. Itu kasih sayangku justru supaya kamu itu termotivasi jadi pinter. Jadi itu sebuah ekspresi untuk men-trigger kalian saja ya. Tapi kalau yang lama-lama sudah ngerti lah ya, kecuali yang baru-baru, makanya aku ingatkan. Jangan terus seperti gini loh, orang Betawi itu kalau anaknya naik pohon itu, apa yang dia bilang? Apa dia bilang begini? Turun, ayo turun, nanti jatuh, ayo turun. Kan nggak begitu. Ya, kalau kita punya tetangga Betawi itu ya, di daerah mana, Jakarta sekarang sudah dibeli orang asing ya. Kasihan saudara kita Betawi karena kebijakan tata kotanya salah, jadinya masyarakat Betawi saudara kita terpinggirkan sampai ke daerah Citayam sana. Sekarang lihat,
Jakarta Kota itu, berapa persen orang Betawinya? Bisa bilang 0% itu sudah dimiliki konglomerat semua. Ya. Kalau kita lihat tetangga-tetangga kita Betawi, kalau anaknya itu naik pohon, manjat pohon, dia bilang apa? Ayo naik, ayo naik, ayo terus, naik, naik, naik. Itu harus dibaca terbalik. Jangan dibaca, oh dia lagi marah-marah, anaknya disuruh naik. Nggak mau naik gitu. Enggak, artinya turun, disuruh turun. Tapi nyuruhnya terbalik, ayo naik. Gitu loh ya. Ya seperti aku, jangan terus dipersepsi salah, oh ngamuk, marah-marah, begini. Enggak ya. Itu hanya sebuah trigger supaya kamu terpicu untuk pintar. Dan alhamdulillah ini yang dari Bogor ini saya nggak tahu aku ini ya apa Mbak atau Mas ini ya AM ya, ini aku sudah dibantu, terima kasih ya sudah dibantu. Jadikanlah diri kita sebagai pemimpin di bumi yang dapat memanfaatkan segala potensi pengetahuan lewat pendidikan ya untuk memakmurkan bumi ini sehingga dapat tercipta bayang-bayang surga. Apa itu bayang-bayang surga? Sebuah kondisi bumi yang penuh damai, rasa adil, dan saling berkasih sayang. Itu intinya. Ketika dinumlo ditegakkan, intinya itu. Lah kalau orang-orang di luar kita sudah tahu kita bisa mewujudkan ini, kita berhukum dengan hukum Allah, kita sudah nggak capek-capek ngajak mereka, mereka sudah datang sendiri. Itulah. Tapi kemarin seperti yang aku bilang, untuk bisa mewujudkan seperti apa yang disimpulkan ini harus lewat education, pendidikan. Tuh ya. Oke. Mantap ini. Makasih ya. Inti dari kajian aku yang jelimet itu ya ini. Gitu loh. Ya. Jadi seperti apa yang dikatakan di kitab Kejadian, Adam disuruh mengelola bumi. Kita ini disuruh mengelola bumi. Suruh menciptakan surga di bumi. Sorry, bukan menciptakan. Menciptakan itu hanya milik Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas diksi menciptakan. Suruh membangun surga di bumi. Gitu ya. Seperti baiti jannati, bangun rumahmu dalam lingkup kecil menjadi surgamu. Begitu juga bumi ini ya, tempat kita hidup. Oke. Terima kasih ya untuk yang ada di Bogor. Berikutnya DSD Makassar hadir nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Jangan lupa kirim coto Makassarnya ya. Aku suka tapi yang di Jalan Gagak ya. Bukan yang di tempat lain, aku tidak suka. Aku suka coto Makassar yang di Jalan Gagak. Setiap kali aku ada undangan kajian di Makassar, aku biasanya makan di sana ya. Mangkoknya tuh kecil, tapi setelah kita sedok itu di dalamnya penuh gizi itu. Ya. Terima kasih saudaraku yang ada di Makassar ya. Berikutnya Mas AM ya. Alhamdulillah Tuban hadir Gus, siap menyimak kajiannya. Wow, ngeri. Berhadapan dengan Tuban itu ngeri. Tuban itu tempatnya orang pintar, negerinya para wali. Makasih Mas yang ada di Tuban ya. Pesisir kan dulu masuk lewat pesisir ya. Pendakwa-pendakwa itu termasuk para wali itu. Jadi Tuban itu daerah santri. Mbak Yeta, ini kalau tidak salah dari Sumatera Barat ya. Tolong jangan dilupakan tempat asalnya tetap dicantumkan. Kalau pasangan Adam adalah umat untuk membangun peradaban di muka bumi ini, apakah dengan ketika terjadi banjir Nuh, peradaban yang telah dibangun oleh Adam beserta umat itu ikut musnah tenggelam juga? Apakah banjir Nabi Nuh itu terjadi seluruh permukaan bumi atau banjir lokal saja, Gus? Wah, ini menjadi, coba tutup deh, ada sepeda ganteng nih, coba tutup suaranya nggak masuk ya. Ini agak ribet Mbak menjelaskannya karena kita perlu mendiskusikan dulu tentang banjir itu seperti apa ya. Apakah benar banjir itu banjir seperti yang kita pahami secara umum itu ya, bikin kapal gitu, bayangkan terus bikin kapal semua bisa masuk gitu kira-kira. Bagaimana tentang makanannya, bagaimana tentang segala sesuatunya? Coba. Sampai ada yang bilang bahwa kayunya itu, kayu jatinya dikirim dari sini. Itu aku nggak akan jawab dulu Mbak, karena sorry ini Mbak betul tak? Oh ya Mbak Yeta yang dari Padang. Karena kita perlu mendiskusikan dulu banjir itu secara harafiah atau metafora. Gitu dulu ya. Karena hati-hati ya, hati-hati ya. Bayangkan semua penduduk bumi pada saat itu ada berapa? Kapalnya itu seperti apa? Apakah cukup semuanya? Terus berapa lantai tingginya? Itu kan perlu kita diskusikan. Kalau mau dipahami secara
harafiah, ya. Tetapi aku belum menentukan sikap apakah itu harafiah atau metafora, nanti kita kaji dalam kajian tersendiri, ya. Cuman sebagai bahan pemikiran, coba kalau kamu pikir taruhlah seluas-luasnya bikin kapal, perahu, itu apakah bisa muat semua? Makanya ketika kita memahami perahu Nuh, itu benar-benar perahu atau sistem hidup. Ya, oke, itu saja Mbak YT ya. Tidak mudah menjawab pertanyaan itu karena kita harus mengkaji tentang banjir Nuh itu sebetulnya seperti apa. Kemudian Mbak GF ini dari Palu ya. Terima kasih, alhamdulillah hadir dari Palu. Nomor selanjutnya, sehat selalu Tuan Guru. Terima kasih, semoga ini Mbak GF ini sehat juga bersama keluarga ya, bahagia bersama suami, istri, ibu, bapak, saudara-saudara tercinta. Oke, dan semoga Palu tidak menjadi Padang melulu ya, karena waktu aku main ke Sulawesi, Palu itu diplesetkan menjadi Padang melulu karena listriknya sering mati dulu ya. Semoga sekarang tidak. Kemudian dari Bogor ini, ingatku ini, tolong AG selalu dicantumkan tempatnya ya. Mengikuti kajian Tuan Guru selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan ilmu yang baru. Silahkan pilih jalan yang mana yang menurut akal, yang masuk logika. Oke. Terima kasih saudaraku AG, ini dari Bogor ingatku, yang pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah menangis dalam kondisi apapun, tapi ketika aku mengunggah tentang masjid yang dibangun oleh anak-anak muda, yaitu yang kemarin waktu Arimatea Mukernas, Muslim United yang di Jogja, beliaunya menangis, meneteskan air mata. Menurutku itu bagus, ya. Bagus, justru hati-hatilah terhadap mata yang tidak pernah menangis, mata yang tidak pernah meneteskan air mata ketika dia berhadapan bagaimana agungnya Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Ya, berhati-hati. Justru ketika kita berhadapan dengan keagungan Gusti Allah itu, kita meneteskan air mata, kita merasa banyak salah, banyak dosa, mohon pengampunannya, itu sesuatu yang baik, ya. Kan kita berpikir, apa yang sudah aku berikan, gitu ya. Untuk agama ini apa yang sudah aku perjuangkan, ya. Ya kalian menanyakan diri kalian sendiri dan jawab sendiri. Coba Bu Kali mungkin sudah bisa terang. Ini studionya buka tutup menyesuaikan, harap maklum aja, ya. Oke, itu matur nuhun, atur nuhun, Akang Aga yang ada di Bogor kalau nggak salah ini ya. Oke, berikutnya Mas HA Bekasi, selalu nyimak Gus. Dakwah dan terus jangan takut. Innaloha ma'ana. Allah besertaku ya. Innaloha ma'ana itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi Musa ketika dia ada dalam himpitan kekuatan Firaun ya. Innaloha ma'ana ya. Allah bersamaku gitu ya. Terima kasih Kang Mas HA. Nah, ini mantap nih, Bekasi ya, selalu menyimak. Jadi gitu. Bla 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 komentar Bekasi ya. Bla 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 komentar Bogor, bla 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 komentar Lampung. Lampung juga itu luas. Mas-mas yang dari Lampung tolong jangan hanya Lampung ya. Lampung tuh provinsinya luas. Dulu era tahun 80-an itu masih pusat keramaiannya. Kalian lahir tahun berapa aku nggak tahu. Kalau kalian seusia aku, kalian tahu bahwa dulu pusat keramaian Lampung itu ada di Pasar Bawah ya. Di Pasar Bawah sana, pusat segalanya, pusat preman juga. Baru kemudian dibangun Bambu Kuning ya. Lalu setelah awal-awal 80-an, terminalnya dari Pasar Bawah pindah ke Raja Basa. Raja Basa itu terminal yang paling sulit untuk dibicarakan, tapi alhamdulillah semoga saja sekarang sudah aman ya. Jadi orang bebas mau ke sana, tidak perlu merasa terganggu dengan gangguan-gangguan yang memang kita tidak inginkan. Dan Lampung itu kalau kita masuk ke gerbang kotanya, itu satu-satunya kota dari aku yang pernah,
Sorry ya. Ini tertiup angin ganggu aku ini. Aku kalau terganggu konsentrasi pun nggak bisa ya. Bentar. Oke. Kalau kita masuk ke Lampung itu dari apa? Bakauni, kalau Merak kan yang sana ya. Dari Bakauni ya, kita masuk Lampung ke kota Lampung, pertigaan apa namanya itu ada. Kita belok kiri masuk kota Lampung, itu pintu gerbangnya itu ada kalimat syahadat. La ilaha illallah. Ya. Itu ada kalimat syahadat. Tidak semua sih, tapi aku sudah berkeliling ke beberapa kota di Nusantara ini, belum ada yang seperti Lampung itu gerbang kotanya tertulis kalimat La ilaha illallah. Ya. Namun demikian menjadi sebuah paradoksial ya, atau anti klimaks, atau apalagi istilahnya itu ya, anomali kalau kita lihat dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Itu loh ya. Itulah yang aku maksud kemarin. Ketika kita beragama itu tidak disertai oleh pemahaman yang benar, sehingga agama itu dianggap sebagai ya kelengkapan administrasi sajalah. Yang penting di KTP gue Islam ya sudah gitu. Seharusnya tidak demikian. Ketika kamu sudah mengklaim sebagai Islam, hiduplah dalam tata aturan Islam. Islam itu tidak boleh mengambil hak-hak orang lain. Kalau ini dipahami sesuai dengan gerbang kota yang la ilaha illallah, itu mesti tingkat kriminalitas di sana bisa zero gitu. Ya. Tapi faktanya kan tidak demikian. Jadi ada sebuah anomali. Itu kritik untuk aku, tapi kritik itu lahir dari sebuah rasa cintaku kepada kalian di Lampung. Ya, semoga semakin damai, ya, semakin Islami. Itu. Oke. Kemudian Mas AR ya. Berarti memang penerapan syariah memang penting ya Gus? Ya jelas dong. Kemarin kan sudah kita kaji tentang hukum Allah ya. Bener Mas AR? Lah agama itu kan syariah. Di dalamnya ada syariah. Kalau kita mengaku beragama syariahnya nggak kita pakai itu gimana? Ya Mas ya. Jadi pertanyaannya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti memang penerapan syariah memang penting ya Gus? Iya Mas, penting gitu. Berikutnya dari Solo hadir. Terima kasih Solo ya. Mas SE ya, Solo. Teman-teman kalau ke Solo hati-hati ya. Kalau terutama kalau makan harus ditanyakan ya, karena di sana banyak sate jamu. Sate jamu itu anjing ya. Anjing, dan sekarang sepertinya sudah ada penertiban. Semoga menjadi tertib ya. Nah, makanya kalau makan tuh hati-hati ya, jangan sampai nanti kamu masuk ke warung tenda itu ternyata yang kamu makan sate jamu. Itu sate jamu itu anjing ya. Terima kasih Mas yang dari Solo ya, semoga kerasan di sini. Kemudian Mas SH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini dari Kalijodo ya, Jakarta menyimak tepatnya Kalijodo ya. Terima kasih Mas SH. Kalijodo itu Muara Karang ya, daerah Jakarta Utara kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi. Karena dulu teman-teman banyak yang dari Kalijodo ya, banyak. Teman-teman banyak yang kerja di Jakarta ya, di bangunan ya, dari Kalijodo sana. Oke, jadi aku punya teman tuh beragam ya. Sampai yang dengan kuli-kuli bangunan juga berteman. Kemudian AA, kapan akan kiamah? Semua tergantung kesiapan kita, apakah hidup kita telah zikrullah. Subhanallah, Anda benar, Anda pintar. Itu yang aku maksud dengan kinerja. Kapan kita bisa kiamah? Tergantung kinerja kita. Semakin kita terdidik, semakin cepat kita kiamah. Tapi kalau kita dengan pendidikan seperti ini, ya bagaimana kita akan bisa memenangkan pertarungan dengan Barat, gitu loh ya.
Ini pertarungannya Barat Islam ini, kerangka berpikirnya global. Ya. Betul Mas AA ya. Tergantung dari kesiapan kita itu yang aku bilang tadi, aku bilang kemarin itu kinerja. Kinerja kita bagaimana? Ya. Oke, berikutnya, nah ini Mas AA ya. Bukan si gembala yang memasukkan domba ke kandang, tapi matahari yang tenggelam. Mantap ya anunya. Kata-kata sastranya ya. Bukan si gembala yang memasukkan domba ke kandang, tetapi matahari yang tenggelam. Bagus. Ini Mas AA ini di mana ya? Di Pematang Siantar, di daerah kelahiranku. Cuman beda tempat. Kalau aku di daerah Jalan Asahan ya, dari ada no mention itu depannya ada makam pahlawan, dia terus ke sana ya. Dan subhanallah Mas AA ini pernah berguru dengan guru yang sama dengan aku, yaitu almarhum Gus Panani, yaitu Al-Qur'an menurut Sunnah Rasul ya. Dan Mas AA, mari kita doakan semoga guru kita tenang dalam istirahat panjangnya, selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Agung ya. Salah satu guru Al-Qur'anku yaitu Gus Panani yang sudah almarhum itu juga pernah menjadi guru dari Mas AA ini, tapi kami belum pernah ketemu ya. Menurut apa yang disampaikan beliau seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya Mas W72 ini, kalau nggak salah ingatku Mas W72 ini dari Medan ya. Tolong disertakan. Oh, sorry. Ini dari Brebes dulu. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak Gus. Oke, maaf. Karena ada yang namanya Wahyu dari Medan ya. Maka itu perlu ditulis asalnya supaya nggak keliru. Sorry Mas ya. Ada nama sama tapi yang satunya dari Medan, ini dari Mas W ini, W72 dari Brebes. Brebes itu pada saat tertentu dingin. Aku pernah ke sana dan pusatnya bawang merah ya. Siapa tahu ini juragan bawang merah ya. Semoga bisnisnya sukses. Ini lagi Mas AA ini ternyata dari Bandung ya. Guru untuk semua termasuk saya. Oke, terima kasih Akang kumaha damang pawartosna ya. Ulin-ulin kadia atuh ya. Ulah hilap ulin kadia. Atur nuhun Kang AA ya. Ini di Bandung ya. Ini Mas KG. Ya, ini panjang sekali. Pada prinsipnya aku setuju saja ya. Sekarang ini apa ini? Mbak atau Mas? Oh Mbak WH. Maaf Gus, aku memang bodoh makanya aku ngaji.
kurangnya atau malah nggak mau belajar bahasa Arab, ya nggak apa-apa ya, sama-sama belajar nggak apa-apa. Oke, matur nuwun nuwun. Mbak WH ini dari mana Mbak WH? Tolong ditulis ya, asalnya dari mana. Mas KE, ntar kalau ditegakkan hukum Islam dibilang orang HTI Gus, dan bertentangan dengan umat Islam sendiri yang masih banyak tidak mau menggunakan hukum Islam sendiri. Kalau secara kenegaraan yang selalu dibentukkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita Gus. Salam dari Langkat, Sumatera Utara. Langkat, Sumatera Utara itu berapa jauh dari Binjai ya? Kurang tahu aku. Ya Mas KE, tapi perlu diingat bahwa kajian-kajian kita itu tidak sempit berbicara tentang HTI, tidak ya. Kita membahasnya secara global. Tentunya nanti ada penyesuaian ya. Jadi tidak sempit begitu ya. Kalau bilang dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sangat cocok. Kamu lihat aja, tanya kepada orang-orang itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ditulis begini. Atas berkat rahmat Allah. Lihat. Karena aku sudah bilang kemarin, negara kita itu unik. Negara kita itu bukan negara agama, karena banyak agama di sini ya, menjadi full color ya. Tetapi NKRI ini negaranya orang yang punya agama. Ya. Salah satu contoh yaitu di Undang-Undang Dasar 45 itu, pengakuan atas Allah, atas berkat rahmat Allah. Belum lagi nanti di Pancasila Undang-Undang Dasar 45-nya itu ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya. Terima kasih Mas KE ya. Jadi kalau ada yang orang bilang HTI itu ya urusan dia, tapi yang jelas tidak. Jangan dipersempit kajianku. Kajianku itu global, ya. Oke, Mbak SK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak SK ini singkat tok, Waalaikumsalam. Dari mana Mbak asalnya ya? Ini sepertinya viewer baru ini ya, Mbak S. Ya kalau jadi satu nama dia menjadi Mbak S aja ini. Ya. Ini bekas presidennya apa nih, Rusia ini juga dari mana asalnya, aku kurang anu ya. Assalamualaikum, hadir Gus. Waalaikumsalam Mas Presiden. Presidennya dari bukan Uni Soviet ya, sekarang sudah jadi Rusia. Ini asalnya dari mana Mas? Ini anu apa ini? Follower setia ini ya. Semoga Anda sehat selalu ya Mas Presiden. Karena itu dia pakai nama Presiden, mau panggil Presiden. Presidennya Rusia. Kemudian Mbak SK. Nah ini apa yang disampaikan Mbak, bener ya Mbak SK ini ya atau Mas? Gimana bangkit? Negara kita pendidikannya hancur, literasi cuma nomor 2, terburuk di dunia. Peringkat sekolah cuma nomor 7 ASEAN, kampus dunia cuma nomor 1000-an. Nah ini apa yang disampaikan oleh Mbak SK ini menjadi keprihatinan kita. Dan kembali aku bilang, kualitas pendidikan kita itu sepertinya stagnan aja itu bagus. Ini bukan tambah mundur. Lihat itu. Ada nggak kampus-kampus top di negeri kita itu masuk 10 besar kampus dunia coba? Sebut saja mana? ITB, UI, UNER, Unibrau di daerah aku sini bisa masuk 10 top dunia? Nggak bisa. Dulu tuh ya, tahun-tahun 70-an, orang-orang dari Malaysia, Singapura, Filipina itu belajarnya ke kita. Belajarnya ke kita dulu itu. Sekarang malah kebalik. Gitu loh ya. Maka apa yang disampaikan Mbak atau Mas SK ini ya, itu menjadi keprihatinan kita bersama tentang pendidikan. Ya. Ya semoga lah kita jangan putus asa ya. Semoga matahari masih bisa kita lihat. Artinya ya memang berat ya. Tapi ya itulah namanya. Seperti ini kan berat. Ini perjuangan kultural ini, bukan struktural. Kita memberikan pencerahan. Kan. Tidak semua orang juga mau menerima. Itu resiko ya. Kalau nggak salah Mbak atau Mas SK ini juga sudah pernah memberikan masukan ya bahwa etika sosmed kita itu juga parah gitu ya, barbar banget ya. Itu yang kadang-kadang anomali lagi gitu loh. Orang ini kan negaranya orang beragama,
Harusnya etika itu dipegang. Oke, Mbak atau Mas SK, sangat berterima kasih atas masukannya ya. Dan tolong asalnya disebut ya, ini belum disebut dari mana nggak tahu. Terus ini M99, cowok atau cewek ini. Hadir Gus, oke, terima kasih. Lain kali disebut asalnya dari mana ya. Pekalongan, Mas Dede. Terima kasih Mas Pekalongan. Ya. Terus Mas, nah ini saudara sendiri tapi jauh. Kemarin ada Mas TW dari Malang Selatan ikut nyemak. Kemarin kami ada lindu ya. Nggak tahu di daerah Mas terasa nggak ya? Di Malang baru ada lindu. Lindu itu apa? Apa lindu? Gempa bumi ya. Gempa susulan gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan bahaya dan semoga tidak ya. Oke, Mas TW di Malang Selatan ya. Ini Mas SB di Papua hadir ya. Terima kasih, tapi beliau aslinya Makassar kalau tidak salah. Kemudian ini saudara kita dari Kebon Jaya ya, Sumatera Utara juga ini. Mas dosen Kang Mas AG ya. Begitu lemahnyakah pakar-pakar bahasa Arab di Depak sana sehingga kurang pas dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Kang Mas dosen ya. Semoga Anda juga sehat bersama keluarga ada di Sumatera sana ya. Seperti apa yang Mas sampaikan, ya begitu keadaannya. Bahkan aku bukan sebuah kesimpulan, tapi sebuah katakanlah hipotesa. Sepertinya dulu ketika diterjemahkan itu tidak mengambil dari teks Arabian diterjemahkan tidak, tapi dari terjemahan Inggris dimasukkan ke Indonesia. Ada dugaanku seperti gitu, ya. Maka kalau dibilang begitu lemahnyakah pakar bahasa, bukan lemah Mas, tapi males ngambil simpelnya saja. Karena memang menerjemahkan dari Arabian ke Indonesia itu jelimet karena penyusunan bahasanya itu sangat jelimet. Ya. Ada teman ngaji dari Jakarta itu dia bilang begini, kalau aku membaca terjemahan Al-Quran dalam edisi bahasa Jawa, dia bilang itu lebih pas. Karena Jawa itu banyak kosakatanya, gitu. Jadi tidak lemah Mas, tapi yang mungkin paling tepat males gitu ya, males ribet. Jadi dari Inggris dibawa ke Indonesia. Tapi sekali lagi ini hipotesa loh ya, bisa saja salah. Yang jelas bahwa terjemahannya bermasalah ya. Dan itu sebagai untuk teman-teman Kristen yang lain ya. Tapi kalau beliaunya ini dosen tentunya bagus komennya dan etikanya juga bagus, harus kita hormati ya. Ini sebagai bukti bahwa ketika aku mengkritik terjemahan-terjemahan Bible itu jangan langsung dikatakan bahwa aku menyerang atau menghujat atau sesuatu yang negatif, tidak. Karena ini kajiannya kan akademis. Aku menempatkan di atas meja akademis yang sama Bible dan Al-Quran. Jadi sebagai bukti ya, Al-Quran pun ketika terjemahannya tidak pas aku kritik gitu. Maka ketika aku nanti mengkritik atau bahkan sudah ya mengkritik tentang Yesus itu dikatakan pencipta, itu bukan berarti aku menyerang kalian, bukan. Aku memaparkan, kalian mau ikut enggak itu terserah. Bahwa Yesus itu tidak bisa menciptakan seekor lalat pun tidak bisa. Biasanya teman-teman Kristen menjadi korban terjemahan itu ada di sebentar. Yang ini sudah kita bahas kok ya. Di terjemahan Yohanes 1 pasal 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Bukan olehnya, tapi melaluinya. Ini terjemahannya salah. Nah, kalau aku bilang ini terjemahannya salah, jangan terus Anda a priori Anda merasa tidak suka aku menyerang kekristenan, tidak. Bukan hanya Bible, bukan hanya Injil saja yang aku kritik ketika dia salah diterjemahkan. Al-Quran pun aku kritik, gitu loh ya.
Karena apa? Di sini edukasi, ya. Edukasi itu mendidik orang tidak ngerti menjadi mengerti, ini benar, ini salah. Gitu. Jadi Anda menjadi korban terjemahan ketika Anda mengatakan Yesus itu pencipta. Kalau Yesus itu pencipta, maka dia menjadi Allah. Dan Yesus itu tidak bisa menciptakan apa-apa, itu bukti dia bukan Allah. Ya. Nggak bisa Yesus menciptakan apa-apa. Kalau Anda berargumen dengan Yohanes 1 pasal 10, Anda menjadi korban terjemahan. Itu tidak olehnya, tapi melaluinya. Yang kemarin sudah aku komparasi dengan Bible dari teman-teman Katolik, ya, itu pas, melaluinya, bukan olehnya. Through him, kalau pakai bahasa Inggrisnya. Kalau kalian punya Injil Yohanes terjemahan bahasa Inggris yang lama itu pakai through, bukan by him, tapi through him, gitu ya. Oke, semoga ini menjadi pemahaman kita bersama sehingga diskusi-diskusi kita itu menjadi enak. Toh aku tidak memaksakan, aku hanya memaparkan, Anda setuju terima, enggak ya enggak gitu ya. Jadi enggak perlu berkata yang tidak pantas di sini ya. Makanya komen-komen yang tidak pantas itu tidak pernah aku tanggapi karena apa? Domainku bukan di sana. Domainku bukan di sana ya. Aku nanti turun level dong kalau masuk ke dalam domain-domain yang kelas comberan gitu ya. Di sini kelas-kelas yang punya harkat lah ya, yang terdidik, yang logikanya itu main, yang otaknya itu bisa diajak bicara ya, bukan hanya sekedar melet dan melet gitu ya. Ya, makanya aku suka dengan Mas AGMTH ini, dosen bahasa Yunani ya. Terlepas beliau juga belum tentu setuju dengan pendapatku, tapi aku juga begitu belum setuju dengan pendapat beliau. Bisa saja kami sama, bisa saja kami beda, tetapi kami tetap berkomunikasi dalam kaidah-kaidah komunikasi yang itu memenuhi kepantasan, ya, beretika, tidak seperti anjing gitulah, ya. Oke, terima kasih Mas AGNTH, ya, Kang Mas dosen kita ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, berikutnya Kang Mas SE. Mas SE ini nggak tahu aku alamatnya, nggak pernah disebutkan, tolong disebutkan ya. Beliaunya mengutip surat Al-Hajj 40 ya. Apa yang ditanyakan ini? Aku nggak tahu, panjang sekali. Menurut ayat tersebut, apakah orang Kristen waktu itu sudah menggunakan kata Allah apa belum ya? Ya sudahlah. Ya. Apakah orang Kristen waktu itu yang dimaksud Kristen Arab kan? Ya sudahlah, karena mereka mengenal kata Allah itu dari warisan Bapak Abraham atau Ibrahim lewat Ismail. Orang sebelum Islam datang pun itu orang Arab sudah mengenal nama Allah itu. Ya, makanya bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Islam belum lahir, tapi mereka sudah mengenal Allah. Gitu. Ya, Kang Mas ya. Begitu penjelasannya. Jadi nama itu sudah mereka kenal tentang sesuatu yang harus diagungkan. Makanya kata syirik itu seperti Arab-Arab jahiliyah itu, musyrik, syirik itu bukan berarti mereka tidak mengenal Allah. Tapi mereka mencampur, sudah Allah dicampur lagi dengan yang lain. Jadi syirik itu artinya mencampur, musyrik itu orangnya. Orang yang mencampur Allah dengan Allah itu tidak mau dicampur. Tidak mau dimadu, tidak mau didurakan. Dia ehad gitu ya. Dan nama itu sudah dikenal sejak dahulu kala. Dari mana? Dari Kanjeng Nabi Bapak Ibrahim. Oke. Itu untuk Mas SE. Kemudian untuk ini nggak tahu Mbak atau apa ya, Mas YS belajar sampai gempor, yang ya terserah lah. Kalau memang punya semangat belajar nggak ada masalah. Hamba Allah 10 dari Brebes. Terima kasih Mbak atau Mas ini ya. Berikutnya ini juga aku agak bingung. Ini Mbak atau Mas K ini 36 ya, nyimak. Ini tapi dia pandai bahasa Malangan ya. Bahasa Malangan tuh bahasa walian apa. Tinggal di Malang atau asli Malang merantau kemana, aku kurang tahu. Tapi terima kasih untuk Mbak atau Mas K ini ya. Ya. Ketoke koyo kira ngalam apa ya apa iki. Tapi dia pandai bahasa walian ya. Ayas pun kadit iteng ya. Apa ngalam ilas apa ya apa ngono ya. Oke.
Oke, untuk Mas AM, yes, number one. Iya, tolong disertakan asalnya dari mana. Terima kasih untuk Mas AM ya. Yes, number one. Terima kasih. Oke. Semua alhamdulillah sudah selesai. Aku sapa kalian satu persatu ya. Sekarang kita masuk ke kajiannya ya. Kita masuk ke kajiannya. Udah berapa lama deh waktunya? 55 1 jam. Ya, ini kita bikin 1,5 jam lah ya. Nggak apa-apa ya, terlalu lama ya. Dan alhamdulillah unggahan hari ini sudah mencapai di angka 800-an viewers. Semoga nanti sebelum duhur sudah 1.000 ya. Sehingga nanti ini segera bisa kita muat. Kalau ini bisa kita muat, menunggu itu 1.000 ya. Supaya tidak terjadi penyebaran viewer. Dan untuk Mas yang ada di Jakarta ya, yang guru piano kita itu, dia komentar begini dan sangat bagus komentarnya. Sebentar aku cari dulu komentarnya ya. Oke. Aku siapkan dulu ini. Kita akan kalau ini dihilangi mana? Oh, di close gini aja. Ya. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Kita akan bahas tentang, waduh, belum tersimpan yang tadi nih. belum tersimpan ya. Kalau dikecilkan ini kan ya. Tadi aku sudah ketik Mas ya, tapi belum tersimpan. Jadi kalau sudah aku siapkan, bisa dikembalikan bisa ya. Kalau sudah hilang kok nggak bisa ya. Ya, aku akan jelaskan langsung dari sini aja lah ya. Sebetulnya tadi sudah aku susun sehingga kalian mudah mengikuti, tapi karena ada tadi sempat kesenggol kabel listrik yang ke komputer jadi trouble ya, jadi hilang ya. Oke, tidak apa-apa. Tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Oke, ini komentar dari Kang Mas CK ya. Alhamdulillah kajiannya Gus banyak membawa masukan-masukan baru, terutama mengasah nalar dan logika. Karenanya saya tidak pernah absen menyimak kajian Kanjeng Guru meskipun sering kali terlambat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kecepatan Gus membuat kajian luar biasa. Semangat dakwanya. Salam sehat selalu dari DKI Jakarta. Ini saudara kita yang guru les piano ya. Memang benar seperti yang dibilang, kecepatan Gus membuat kajian itu luar biasa ya. Makanya aku pernah bilang kepada kalian, karena ide itu kalau dibiarkan numpuk di sini akhirnya hilang lagi juga ya. Cuman kan aku minta kontribusi dari kalian kan enggak bisa. Yang aku inginkan itu 3 jam pertama langsung 1.000 viewer. 3 jam pertama 1.000 viewer. Bisa nggak kita berlomba? Jadi kecepatan viewer mengikuti kajian sama kecepatanku menyuguhkan kajian itu masih belum berimbang. Seperti ini untuk 1.000 aja dia perlu berapa jam ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, namanya seperti yang aku bilang, kajian-kajian kita itu menguras daya pikir, bukan kajian-kajian yang apa namanya, yang sifatnya itu keluar dari akademis ya, yang sensasi itu enggak. Oke, karena hilang Mas, aku mau jawab di sini aja ya. Semoga sampean bisa ngikuti. Mungkin agak sulit juga kalau diikuti karena tadi sudah. Kenapa ini? Mati sih. Mati? Kenapa? Baterai mungkin. Terus ini gimana? Udah. Hidup? Tes? Berarti tadi ada yang nggak terekam? Tapi tak coba. Oh, jangan sampai bapak ngomong nggak terekam, tak marahi kamu nanti. Ini sudah dipastikan? Masuk? Oke, kita ulangi ya. Apa-apa itu dicas supaya ketika bapak butuh ready gitu. Ya. Oke.
Mana tadi yang mau kita bahas ya, Mas ya, sebentar. Dari Madura tadi ya. Dari Madura. Oke, ini ya. Tentang pertanyaannya itu aku jawab satu-satu lah, berurut ya. Sebetulnya tadi udah aku siapkan, ternyata dia hilang. Pertama, jika hadis dimaksud tak ditolak sebagai salah satu referensi hukum, maka mohon Gus dikoreksi apabila saya salah. Saya cenderung memilih pada pendekatan saintifik, harafiah, suasana atau momentum daripada metaforis kebangkitan, karena di dalamnya menggunakan kata sa'a bukan kiamah. Nah, tadi sudah aku tunjukkan ya, hadisnya itu menggunakan kata sa'ah bukan kiamah. Sekarang apa bedanya sa'a dan kiamah? Sa'a itu momen, waktu yang tidak sembarang waktu itu terjadi. Itu momen kehancuran langit, bumi dan segala isinya, itu sa'ah bukan kiamah gitu loh. Cuman mindset kita sudah salah mengatakan itu kiamah. Kiamah itu bangkit. Oh, tadi ada yang terlewat ya. Ada apakah hakim musola itu hancurkan sholat? Yaitu korban dari salah pemahaman tentang diksi kiamah ya. Kiamah itu bangkit, tegak. Kalau hakim musola itu tegakkan sholat. Ya. Jadi beda. Tadi hadisnya sudah aku tunjukkan ya. Oke, saya setuju dengan Mas AKDJ dari mana ini? Dari Madura ya. Terus tentang ini aku nggak bisa jawab, Mas. Memang itu jadi gini ya. Ambil. Jadi repot memang, itu urusannya Depak, Mas. Aku nggak bisa jawab, sampai tanya ke Depak lah ya. Tanya ke Depak. Jadi ini di surat gini ya. Waqiah ya, suratnya 56. Ayatnya 1 ya. Itu Waqiah itu ya diterjemahkan kiamat. Ya. Nanti ada di surat 69 ya, sama di ayat pertama itu al-haq ini ya, ini ya diterjemahkan kiamat itu loh ya. Terus nanti di surat 75 ya, di ayat pertama juga itu ada, ini baru betul, ini kiamah dia, kiamah itu diterjemahkan kiamat. Nah, ini betul ya. Terus nanti terakhir di Al-Qari'ah itu surat 101 nomor ayatnya pertama. Ini ayat pertama semua ini ya. Itu Al-Qari'ah ya. Itu diterjemahkan kiamat. Jadi repot seperti ini ya. Nampak leh? Ya, sebentar aku ambil yang merah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya, Waqiah di surat 56 ini itu diterjemahkan kiamat. Ya. Di surat 69 Al-Haq ini ya, itu diterjemahkan kiamat juga. Nanti di surat 75, nah ini baru benar, kiamat itu diterjemahkan kiamat. Ini yang benar. Kacau lagi di surat 101 itu 101 itu Al-Qari'ah ya. Itu yang diterjemahkan kiamat. Coba. Nampak? Ini bermasalah semua ini. Waqiah jadi kiamat, Al-Haq jadi kiamat, ini Al-Qari'ah jadi kiamat. Padahal pemahaman publik tentang kiamat aja sudah keliru. Kalau surat 75 itu benar, kiamat diterjemahkan kiamat. Karena kiamat itu bukan bahasa kita loh ya. Itu bahasa Al-Quran. Begitu juga doa itu, jangan kamu kira doa itu bahasa kita, bukan. Doa itu, makanya ada as-sholatu ad-du'a. Apa itu doa? Doa itu kalau kita terjemahkan ke kita, itu harapan. Atau kalau kami ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul, doa itu adalah senandung harapan. Seperti itu.
Ya. Jadi jangan dikira doa itu dianggap bahasa kita, bukan. Seperti ini. Gimana kok larinya bisa kiamat, bisa kiamat, bisa kiamat, bisa kiamat, semua dihantam kiamat saja. Padahal kalau di tasrif itu beda. Ini kalau di tasrif berkata beda. Ini tasrif sudah masuk ke inti ya. Jelimet menjelaskannya ya. Itu beda. Ya. Cuman kan ini pertanyaannya begini. Maksud Depak itu apa? Ya aku nggak bisa jawab, Mas. Tanya sendiri sama Depak, maksudnya apa kok bisa begini gitu ya. Ya, nggak tahu, nggak bisa jawab itu. Terus mempertegas kembali bahwa ketika Adam dan Hawa diturunkan itu pakai habitu yahbitu itu benar, Mas. Cuman pemahaman sampean yang perlu aku kritisi itu tentang begini. Tentang begini. Mana tadi ya? Bersamaan waktu mereka ketika diturunkan dari tempat yang lebih tinggi dari planet bumi ini. Nah, ini jenengan masih terjebak geografis, Mas. Ini ya. Seolah-olah kata itu habitu yahbitu itu, habito yahbitu itu ya. Itu dari tempat yang tinggi yang sama publis dipahami surga ya. Surga kan tuh tempatnya di atas ya. Iya benar. Surga itu tempatnya di atas. Neraka itu tempatnya di bawah ya. Apa benar begitu? Kan kita kalau ngomong kamu harus banyak amal nanti supaya bisa naik surga. Nah, berarti kan di atas karena naik. Tapi kalau jangan bikin dosa nanti kamu jatuh ke dalam neraka. Oh, berarti neraka di bawah begitu. Terus itu dipahami secara geografis gitu. Ya. Jadi untuk saudaraku Mas ABK ya, aku memberikan stressing khusus pernyataan jenengan tentang mereka, maksudnya Kanjeng Nabi Adam dan umatnya ketika diturunkan dari tempat yang lebih tinggi dari planet bumi ini. Nah, itu yang kita nggak sepaham di situ. Karena kalau pendapat panjenengan seperti itu, berarti panjenengan berbicara tentang geografis tempat ya. Kalau aku berbicara tempat tapi dalam suasana bukan geografis. Artinya yaitu tadi seperti Mbak atau Mas yang tadi aku bilang tadi. Kita disuruh membangun surga ya di bumi ini. Bukan ada geografis lain selain bumi, bukan begitu ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan metaforis dari Madinah Al-Munawwaroh telah cukup jelas paparannya. Namun tidak demikian dengan Mekah Al-Mukarramah. Jadi begini Mas, ya aku sudah jelaskan di beberapa kajian yang lalu. 13 tahun di Mekah itu kan dakwah Kanjeng Nabi itu terfokus kepada musyrik dari pagan Arab kan, karena ahli kitab itu nanti adanya di Madinah. Di sana 13 tahun loh Mas, ya. Dan di sana itu tidak bisa hukum Allah itu ditegakkan, baru bisa ditegakkan itu nanti setelah hijrah ke Madinah, ke Yatsrib, makanya disebut Madinah. Tapi entah demikian, akhirnya nation itu terbentuk dan Mekah itu menjadi bagian wilayah Islam lewat sebuah kepemimpinan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad yang grafiknya kemarin begini itu ya, yang tentang teokrasi itu ya, teokrasi begini ya, ini begini ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu telah membentuk teokrasi, dia telah berhasil membentuk teokrasi dalam sebuah nation ya, kan begini grafiknya ya. Nah, begini ya, nampak Le? Kamu lihat, jangan sampai bapakmu capek habis lagi ya baterainya, masih aktif. A B C D E ya. Nabi-nabi dahulu ya, mengalami ini, kebangkitan ini, kiamat ini ya, seperti ini. Kanjeng Nabi Muhammad membangun kiamat itu lewat Madinah.
Gitu Mas. Selama 10 tahun. Karena pra-Islam awal 13 tahun di Makkah itu tidak bisa. Makanya hijrah ke sini, gitu maksudnya. Namun demikian kemudian Makkah ini menjadi wilayah kekuasaan Islam lewat kepemimpinan Kanjeng Nabi membentuk teokrasi di sini. Inilah yang aku bilang kalau kita tarik ke Kanjeng Nabi Isa, kenapa Kanjeng Nabi Isa itu aku bilang gagal total dalam membentuk teokrasi? Karena dia tidak didukung oleh kaumnya sendiri yaitu Bani Israel, dan dia mendapat hambatan kuat dari Imperium Romawi. Jadi nggak sempat bangkit secara nation, tidak sempat, ya. Tapi itu bukan berarti terus Nabi Isa atau yang disebut saudara kita itu Yesus tidak berjuang. Kanjeng Nabi Isa sudah berjuang, ya. Tetapi dengan halangan seperti itu, makanya Kanjeng Nabi Isa tidak seperti Kanjeng Nabi Musa atau Daud atau Sulaiman, dia membentuk nation sudah bangkit. Kalau Nabi Isa tidak, ya. Maka nanti bangkitnya itu dilanjutkan oleh perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, gitu ya. Makanya kan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Itu pernah kita bahas. Adakah nabi dari bangsa Arab yang belum tuntas juga sampai sekarang, itu baru masuk seri keberapa begitu ya. Itu yang bisa aku jelaskan Mas ya tentang Makkah ya. Begitu juga tentang Madinah Al-Munawwaroh ya. Dan aku jelaskan lagi, Madinah itu adalah sebuah kawasan di mana hukum Allah dapat ditegakkan. Kemudian berkaitan dengan Quran surat 18-19, itu pula di sana terdapat wal yatalatop. Waduh, lidahku sulit banget anunya. Apa namanya? Sulit mengucapkan makhrajnya. Itu artinya gini Mas, jenengan jangan menukil di surat ke-19-nya saja tentang wal yatalatop itu artinya lemah lembut ya, artinya lemah lembut. Itu harus sampai nukil ya dari surat 18 ya. Itu mulai surat ke-9 sampai ke-26. Ini tentang Al-Kahfi ini. Ya, Mbak Le. Jangan berhenti, jangan jenengan nukil hanya di surat 18-19-nya aja. Artinya apa? Kelemah lembutan itu kita gunakan untuk menghadapi suasana di mana kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Allah, dengan hukum Allah. Artinya apa? Kita itu tidak orang Jawa bilang, wong Islam kuwi ora seneng gegeran. Orang Islam itu tidak suka berkonflik gitu loh. Makanya kita hadapi dengan lemah lembut. Seperti para pemuda-pemuda yang bersembunyi itu, Al-Kahfi itu kan tidak berhadapan langsung dengan kekuasaan yang sedang tidak mau berhukum dengan Allah. Jadi kita lewat kultural ya. Dan aku sudah bilang peperangan dalam Islam itu bukan ofensif tapi defensif gitu. Aku setuju dengan panjenengan, tetapi jangan dipersempit hanya di Quran surat 18-19. Tetapi harus dilihat dari pesan yang disampaikan itu tentang kelemah lembutan itu ada dalam surat 18 dari ayat 9 sampai ayat ke-26 tentang Al-Kahfi. Seperti itu Mas ya. Oke, kita kembali lagi ke inti permasalahannya tentang, sebelum aku tutup ya, tentang kiamat dan sa'ah ya. Sa'ah ya, kalau pakai warna ini dia tidak mencolok ya. Aku coba warna lain. Nah ini, nampak Le? Sa'ah ini momen, ya, momen. Ini momen. Oh, posisi momen gue nek bahasa Indonesia nih. Momen itu bahasa Inggris sih, nggak tahu aku bahasa Indonesia. Sa'ah itu momen, ya. Sesaat. Nah, terus jadi bahasa Indonesia sesaat. Jadi itu tidak repetitif, tidak terulang lagi gitu loh, ya. Sementara kalau kiamah
itu bangkit. Ini bangkit. Yang namanya bangkit itu dulu dia pernah hidup. Dia mati, bangkit lagi. Nggak mungkin. Misalkan gini, ada perusahaan baru buka ya. Terus dia dibilang, oh tuh perusahaan itu bangkit. Nggak mungkin, salah. Karena perusahaan itu baru buka. Tapi kalau ada perusahaan sudah pernah buka, terus dia collab, terus dia jaya lagi, nah itu perusahaan itu bangkit, gitu loh ya. Jadi kata bangkit itu dikenakan pada sosok yang dahulunya pernah hidup, mati, dan bangun lagi, gitulah gampangannya. Itu bangkit, itu kiamah. Nah, nanti kita kiamah, nanti kita dibangkitkan tuh, dimintai pertanggungan jawab. Di sini yang disalahpahami. Ya, jadi memahami diksi kiamah dengan menggunakan makna dari sa'ah. Ya, kembang sentul, sitok ngalor, sitok ngidul, satu ke utara, satu ke selatan, nggak ketemu. Oke, itu mampir ngombe kali ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sudah 1 jam lebih berapa nih? Lebih 16 menit ya. Begitu aja dulu ya. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.